kalau ada pengamatan bahwa justru yang mendukung malah memanfaatkan yang didukung. Apakah betul pengamatan ini? Mungkin framing cara melihatnya, sebetulnya tetap yang didukung itu akan memanfaatkan, akan menikmati dukungan dari yang mendukung. Itu yang kejadian secara umum. Kenapa? Karena chemistry-nya memang begitu. Yang mendukung itu tidak keberatan. Jadi kalau misalnya pakai hitung-hitungan balas budi lah, gampang gitu ya. Kalau orang lain memberikan energi positif kepada yang orang lain ya, yang bukan mendukung, dari mendukung kepada yang didukung, mungkin orang lain hitung-hitungan balas budinya katakanlah minta 100%. Agak transaksional gitu kan. Dia mengerjakan satu, harap dibalas satu gitu. Tapi kalau dari orang yang mendukung kepada yang didukung itu, dia mungkin nggak memikirkan tentang balas budi. Atau paling nggak ambillah rata-rata, setidaknya kalau orang lain berharap balas budinya itu dihitung satu, kalau yang mendukung kepada didukung itu dihitung setengah. Itu menunjukkan bahwa secara alami yang mendukung itu otomatis akan memberikan energi positif kepada yang didukung. Kalau Anda melihat dalam sisi yang lain, bahwa yang mendukung itu memanfaatkan yang didukung, itu kan seolah-olah kebalik. Mungkin yang terjadi adalah yang mendukung itu mendorong yang didukung. Tapi dorongan itu Anda salah tafsirkan dengan memanfaatkan. Karena memang kalau dalam Stephen Parenting jelas disebutkan di situ bahwa kalau kita jadi orang tua mendukung, maka kita mesti memfasilitasi segala macam yang diperlukan oleh yang didukung. Tapi kalau orang tuanya yang didukung, anaknya yang mendukung, maka orang tua tuh menyiapkan jalan, menjadi lokomotif bagi yang mendukungnya, kepada anak yang mendukungnya. Nah, jadi dalam hal ini pertimbangkan banget dalam mengobservasi, mungkin perlu dikaji lebih dalam. Saya tetap meyakini bahwa yang mendukung akan memberikan energi positif secara cuma-cuma tanpa balas budi, atau paling banyak setengah meminta balas budi. Demandingnya itu cukup setengah saja, karena memang secara alami dia diciptakan untuk mendukung orang lain, dan orang lain yang mendukung itu adalah yang didukungnya itu. Oke. Apakah orang intuitif memang terlalu baik sehingga dia gampang dimanfaatkan dan tidak menyadari musuh? Sebetulnya begini, bukan terlalu baik. Orang intuiting itu memang cuek, memang kurang peka secara sosial, dan tidak memahami gejolak apa yang terjadi di bawah. Sehingga karena tidak memahami gejolak yang di bawah, bisa jadi dia ditipu oleh bawahannya, atau dikerjain sama bawahannya, dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang dikerjain karena dia tidak bisa membaca variabel-variabel sosial, indikator-indikator sosial apa yang terjadi di bagian bawahnya. Nah, itulah mengapa kesulitan orang intuiting agak sulit ngegrip atau menguasai konstituen, menguasai platform, menguasai anak buah. Nah, untuk ini memang orang intuiting mesti punya cara, dan caranya tentu saja adalah tidak bisa menggunakan cara personal, akan capek, maka harus menggunakan cara yang impersonal.